Setelah kita kemarin belajar mengenai verb, hari ini juga masih verb sih, tetapi ditinjau dari kandungan objeknya, yaitu ada verb yang memiliki objek dan ada juga yang tidak memiliki objek. Untuk yang memiliki objek disebut dengan transitif atau yang disingkat menjadi T. Untuk yang transitif, ini dibagi menjadi dua, yaitu ada monotransitif dan juga ada ditransitif. Untuk yang monotransitif disingkat menjadi MV, yaitu definisinya adalah verb yang memiliki satu objek. Jadi objeknya itu cuma satu doang. Untuk WO-nya ataupun polanya adalah subjek MV plus DO. DO adalah direct object ataupun objek langsung. Contohnya di sini DO adalah direct object ataupun objek langsung, yaitu setelah verb dia langsung ada sasarannya, langsung kena ke sasarannya. Contoh, we buy a flower. We di sini adalah subjek, sedangkan buy di sini menjadi verb. Setelahnya verb di sini ada a flower. A flower di sini sebagai direct object ataupun objek langsung, yaitu objek yang langsung terkena sasaran gitu, terkena pekerjaan gitu. Jadi dia membeli sebuah bunga. Nah, yang dibeli kan langsung aja, yang dibeli adalah bunga, jelas gitu loh. Kalau objeknya adalah flower, kalau yang dibeli adalah bunga. In the market di sini menjadi keterangan. Maka kita lihat lagi untuk polanya, yaitu ada subjek, we menjadi subjek, kemudian MV-nya berupa buy atau membeli, sedangkan direct objeknya adalah a flower, in the market menjadi keterangan. Untuk keterangan ini bisa ada, bisa enggak mempengaruhi dari struktur kalimatnya, gitu. Maka karakter dari buy di sini adalah MV, yaitu verb yang hanya memiliki satu objek. Nah, objeknya ya ini doang, udah gitu. Kemudian ada ditransitif atau yang disingkat menjadi DV. Definisi dari ditransitif adalah verb yang memiliki dua objek. Untuk WO-nya atau pola dari ditransitif adalah subjek plus DV plus IO ataupun indirect object, yaitu objek yang tidak langsung yang bisa menjadi IO-nya berupa pronoun atau kata kerja. Di sini tak singkat aja menjadi pronoun. Kemudian baru direct object. Kemudian pola yang kedua adalah subjek plus DV plus DO atau direct object, kemudian baru IO. Jadi polanya itu ada dua, yaitu antara IO dulu baru DO ataupun DO dulu baru IO. Namun jika IO dulu maka dia harus berupa pronoun, sedangkan jika IO yang terakhir atau DO-IO, maka IO-nya di sini harus berupa prepositional phrase ataupun PP yang mana prep-nya berupa for ataupun to. Contohnya adalah we buy you a flower in the market. Nah, dia di sini menggunakan pola yang IO-DO, pola yang pertama. Subjeknya adalah we, buy menjadi verbnya berkarakter DV. Dia adalah IO berupa pronoun, kemudian baru DO-nya berupa a flower. Begitu. Ada indirect object, kemudian ada direct object. Kami membelikan kamu sebuah bunga. Yang dibelikan bukan kamu, tetapi bunga. Yang terkena sasaran dari buy di sini bukan you, tetapi adalah a flower gitu. Maka ini yang dinamakan dengan indirect object ataupun objek yang gak langsung.
Jadi you di sini nggak langsung terkena sasaran dari buy di sini. Kan nggak mungkin juga kami membelimu. Tetapi artinya yang benar adalah kami membelikan kamu sebuah bunga gitu. Bukan kami membeli kamu sebuah bunga. Selanjutnya untuk yang pola subjek DV, kemudian DOIO, yaitu di sini contohnya we buy a flower to atau for you in the market. Nah, yang menjadi subjek di sini adalah we, sedangkan verbnya berupa buy. Kemudian a flower di sini menjadi direct object. Kemudian untuk IO-nya ataupun indirect object-nya harus berupa PP ataupun prepositional phrase, yang mana prepositionnya harus berupa to ataupun for. Baru kemudian you. Ini bisa you, bisa nama orang, bisa it ataupun pronoun ataupun apapun lah pokoknya yang benda gitu. In the market di sini menjadi adverb atau kata keterangan, ya bisa ada bisa enggak, karena ini kan menjelaskan kepada kalimatnya, jadi dia bisa ada bisa enggak. Maka by di sini ini karakter verbnya. Maka by di sini verbnya berkarakter DV, yang mana direct objectnya berupa a flower, kemudian indirect objectnya berupa to atau for you gitu. Nah, sama kan polanya. Setelah kita belajar mengenai verb yang memiliki objek, sekarang gilirannya kita belajar mengenai verb yang tidak memiliki objek. Verb yang tidak memiliki objek disebut dengan intransitif. Untuk intransitif, dia dibagi menjadi dua, sama seperti tadi juga dibagi menjadi dua. Untuk yang intransitif di sini ada yang komplit sama incomplete atau enggak komplit. Untuk yang komplit di sini disebut dengan non-linking verb ataupun disingkat dengan NLV. Definisi dari non-linking verb ataupun intransitif yang non-linking verb adalah verb yang tidak membutuhkan pelengkap subjek ataupun complement of subject, disingkat menjadi CS, yaitu verb yang mana dia itu bisa berdiri sendiri walaupun dia nggak ada complementnya, nggak ada pelengkap subjeknya, nggak ada identitas subjeknya. Untuk polanya yaitu subjek NLV dalam kurung adverb. Adverb di sini saya kasih kurung karena adverbnya ini bisa ada bisa enggak. Jadi walaupun subjek sama NLV doang, kalimatnya tetap bisa dipahami. Contohnya adalah we go to the cinema. Nah, we di sini kan menjadi subjek, sedangkan go di sini adalah verb yang berkarakter NLV. Sedangkan to the cinema itu adalah adverbnya. Jika nggak ada adverbnya, we go doang, maka kalimatnya tetap bisa dipahami. Contoh, kamu mau ngapain? We go gitu. We go doang gitu. Kalimatnya bisa dipahami, yang mana artinya adalah kami pergi. Udah pergi kemana itu udah bukan urusan lagi. Kalimatnya tetap bisa dipahami. Oh, dia berarti mau pergi gitu. Sedangkan jika ada adverbnya, maka adverb di sini sebagai kata keterangan yaitu membantu memperjelas dari NLV-nya gitu. Untuk yang incomplete ataupun untuk yang linking verb dalam kurung LV, definisinya adalah verb yang membutuhkan pelengkap subjek ataupun complement of subject, disingkat menjadi CS. WO dari linking verb adalah subjek LV plus CS. Contohnya, we feel happy.
Subjeknya berupa we, feel di sini menjadi LV, sedangkan happy di sini menjadi CS, yaitu complement subject. Nah, jika tidak ada happy-nya, jika CS-nya ini dihilangkan, maka kalimatnya hanya we feel. Tapi we feel apa itu nggak jelas. Baru jika ada complement of subject-nya, baru kalimatnya menjadi jelas. We feel happy gitu. Karena namanya complement of subject, maka happy di sini bertugas untuk menjelaskan we, yaitu bertugas untuk menjelaskan apa yang dirasakan oleh we. Berhubung verbnya kan di sini feel, yaitu merasa, maka happy di sini membantu menjelaskan bahwa yang dirasakan oleh we atau yang dirasakan oleh kita ini adalah happy. Maka jika nggak ada happy di sini, hanya we feel. We feel apa? Kan nggak jelas gitu. Nah, baru jika ada happy-nya, baru kalimatnya menjadi jelas. We feel happy ataupun we feel angry dan lain-lain. Sebagai keterangan tambahan, untuk verb-verb yang bisa menjadi DV ataupun yang bisa menjadi LV itu nggak semua verb. Untuk verb-verb yang bisa memiliki dua objek, maka ini common vocabulary-nya, ini kosakata umumnya. Sedangkan untuk verb yang bisa menjadi linking verb juga tidak semua verb. Berikut adalah kosakata dari linking verb. Jika ada verb lain yang kemudian karakternya LV, berarti ya dia LV walaupun dia nggak ada di dalam kosakata ini. Kan ini cuma yang umum. Untuk yang linking verb di sini dia kan bersandingan dengan complement of subject ataupun CS. Maka untuk CS-nya di sini ada dibagi menjadi 4 golongan, yaitu untuk yang golongan 1 yaitu ada appear, come, fall, feel, get, go, grow, keep, smell, sound, stay, testing. Di sini complement subjeknya harus berupa adjective ataupun adjective phrase. Dia termasuk dalam golongan 1. Untuk yang golongan 1, maka CS-nya harus berupa adjective ataupun adjective phrase. Sedangkan untuk yang golongan 2, CS-nya harus berupa adjective ataupun adjective phrase atau noun atau keluarga noun. Keluarga noun ini ada noun, noun phrase, sama pronoun. CS-nya berupa ini. Sedangkan untuk yang golongan ketiga, ini bahannya berupa weight ataupun beratnya. Artinya beratnya, CS-nya berupa noun of measurement of weight, yaitu satuan berat suatu barang, seperti kilogram, gram, on, pound gitu. CS-nya berupa noun of measurement. Selanjutnya untuk yang golongan keempat yaitu ada B, CS-nya berupa adjektif, keluarga adjektif, yaitu ada adjective phrase sama adjektif doang. Ada keluarga noun, yaitu noun, noun phrase, sama pronoun. Kemudian ada adverb, tetapi adverbnya hanya berlaku yaitu adverb of time ataupun adverb of place gitu. Yang bisa menjadi CS dari B adalah ini. Kesimpulan dari materi hari ini adalah yang dapat menjadi subjek yaitu noun, pronoun, sama noun phrase. Untuk yang verbnya yaitu ada transitif sama intransitif. Yang transitif yaitu yang memiliki objek, sedangkan yang intransitif yaitu yang tidak memiliki objek. Untuk yang transitif dibagi menjadi dua, yaitu ada MV sama DV. Untuk yang MV, maka dia bertemu langsung dengan DO-nya ataupun direct object. Untuk direct object-nya berupa noun, noun phrase, sama pronoun. Sedangkan untuk DV dia mempunyai dua pola, yaitu IO, DO sama DO, IO.
Untuk yang IODO, IO-nya berupa pronoun, sedangkan direct object-nya dapat berupa keluarga noun. Sedangkan untuk yang pola DOIO, maka IO-nya harus berupa PP ataupun prepositional phrase, yang mana prepositionnya berupa to ataupun for. Sedangkan untuk yang intransitif, yaitu dibagi menjadi dua, ada NLV sama LV. Untuk yang pola LV ada bertemu langsung dengan adverb ataupun tidak. Adverbnya dapat berupa single adverb ataupun adverb biasa doang, adverb sendiri, ataupun adverbial phrase ataupun PP. Sedangkan untuk yang pola dari LV adalah LV plus CS, yang mana CS-nya dapat berupa keluarga noun, keluarga adjektif, ataupun adverb of time ataupun adverb of place. Begitu. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.